Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri kita menyanyikan PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita memulai ibadah dengan menerima pengakuan demikian. Ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Allah adalah Bapa dan Gembala yang penuh kasih, yang senantiasa memelihara apa yang telah diciptakannya. Tema perayaan Minggu Paskah keempat ini adalah mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Kita akan bersama-sama menghayati bagaimana panggilan hidup kita sebagai domba yang telah menerima penggembalaan dari Tuhan. Bersuli
Tuhan Allah kami, Engkau adalah Gembala yang baik, yang memelihara, melindungi, serta mencukupkan kebutuhan kami, para domba-Mu. Sudah selayaknya kami mempersaksikan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama kami. Namun demikian, kami mengaku masih belum mampu menjalankan tugas ini secara sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon pengampunan dosa. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita bertelut di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur karena Engkau berkenan menghampiri kami, menyapa kami, dan memampukan kami memuji memuliakan Tuhan. Hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan pimpin kami supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui perkataan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan 18. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan 18. Demikian pembacaannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawanya bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikian, saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita boleh berjumpa hari ini dalam kondisi yang baik. Semoga Bapak Ibu di rumah baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap semangat menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini jika kita betul-betul membacanya, atau tidak hanya membaca, tetapi sungguh-sungguh memahaminya, ada dua hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10, dan yang kedua dari ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Ada yang menarik di sana tentang bagaimana Tuhan menerjemahkan dirinya sebagai seorang gembala. Yang pertama berkaitan dengan ayat 1 sampai dengan yang ke-10, dikatakan dan digambarkan Yesus adalah pintu. Dia adalah pintu menuju kandang domba. Seperti yang dikatakan melalui ayatnya di dalam ayat yang pertama dan kedua. Aku berkata kepadamu, sungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dalam konteks 1 sampai dengan 10, Tuhan ini hendak mengkritik orang-orang yang memimpin Israel waktu itu. Karena yang dimaksudkan Tuhan sebelum ia hadir banyak pencuri dan perampok adalah orang-orang yang memimpin Israel atau umat Tuhan, tetapi mengambil daripadanya. Banyak pemungut cukai, pajak-pajak rohani yang tidak tertera di dalam Taurat,
Tetapi menurut Talmud atau apapun aturan yang diberlakukan oleh orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, terjadi pada waktu itu. Bahkan mereka mengambil yang seharusnya tidak haknya. Artinya bahwa pajaknya jelas ada, tetapi mereka mengambil lebih daripada itu. Itu terjadi dalam konteks ketika orang Israel tertekan oleh pajak baik dari kaisar sendiri maupun pajak yang dilakukan atas nama persembahan. Nah, itulah kenapa kemudian Tuhan Yesus mengatakan dan mengingatkan bahwa dirinya itu adalah pintu menuju kandang. Kalau digambarkan, dia adalah pintu surga, pintu menuju pada kehidupan kekal. Kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita tidak bisa menuju kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Tetapi bukan berarti bahwa Ia ingin mengatakan tentang dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dikerjakannya adalah karena Bapa, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-18 tadi. Dan sebagai pintu, ketika Ia menggiring domba-dombanya, Ia menggiringnya melalui ketetapan Allah yang benar gitu. Kalau sudah ada pintu, ngapain kita masuk melalui jendela? Kan? Atau kalau sudah ada regol bahasa Jawanya, pintu depan rumah atau pintu pekarangan rumah kita, kenapa kita melompat tembok? Itu sesuatu yang aneh, dan Tuhan mengatakan itu terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Makanya Tuhan menandaskan bahwa dirinya adalah jalan satu-satunya yang baik, yang benar, yang harus diikuti oleh umat kepunyaan Tuhan. Yang kedua, dari ayat yang ke-11 sampai dengan 18. Kalau yang ini berkaitan dengan yang dikatakannya sendiri dalam ayat yang ke-11, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan sebagai gambaran, ketika Ia mengatakan "Akulah gembala yang baik", Ia melawankan dengan kondisi juga pada waktu itu. Di Israel banyak gembala-gembala upahan yang memang diupah untuk merawat, untuk menjaga supaya ternak-ternak tuannya tidak dimakan serigala atau mati. Dan Yesus mengatakan, gembala-gembala upahan kapasitasnya ya hanya itu. Ada jam tertentu. Bangun pagi sampai sore. Atau kalau sip-sipan, kalau sip-sipan jaganya dari sore sampai pagi. Selesai itu apa yang terjadi? Ya biarkan saja, hilang begitu saja, terserah itu yang punya si tuan domba itu. Tetapi itu yang mau diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada bangsa Israel. Dia datang hadir sebagai gembala yang baik. Indikasinya gembala yang baik adalah mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia tidak mengenal waktu. Ia tidak mengenal yang namanya sip-sipan. Atau ia tidak mengenal berapa dan kondisinya seperti apa di luar sana. Yang terpenting adalah tugas penggembalaan itu harus terus dilakukan baik atau tidak baik waktunya. Sekalipun resikonya adalah nyawa si gembala. Tetapi ketika ia mampu memahami hal itu, maka ia harus berusaha untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita tugas penggembalaan itu, tentu
kita bisa mencarinya atau membandingkannya pemimpin-pemimpin dari sejak Israel sampai sekarang. Seperti apa? Tidak ada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekalipun itu pendeta, sekalipun itu majelis, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekalipun tidak ada, Tuhan Yesus ketika mengatakan demikian, bukan berarti ia ingin melihat supaya murid-muridnya hanya mendengar, namun supaya meneladani, berusaha berjuang sama seperti gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya apapun resiko yang ditanggungnya, sekalipun nyawa. Karena apa? Karena semua yang dikerjakan Tuhan Yesus ada pada ayat yang ke-17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Kuncinya ada di sana. Ketika Yesus tahu bahwa peran dan tugasnya sebagai gembala itu luar biasa berat, bukan apa-apa karena keinginan, karena kekuatan, karena apapun yang dimilikinya, tetapi karena kasih karunia Bapa di surga yang telah memilihnya menjadi gembala. Demikian pula kita, ketika kita berusaha menjadi gembala yang baik di tengah umat, di tengah keluarga kita masing-masing, di tengah masyarakat kita, di tengah situasi kita sekarang ini, mari kita letakkan perbuatan penggembalaan kita itu oleh karena kasih karunia. Bapa mengasihi aku. Itu artinya bahwa saya melakukan penggembalaan karena Bapa mengaruniai aku. Kasih dan pengampunan sudah ada padaku. Maka apapun resiko yang kita hadapi sekarang ini tidak akan sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib dan apa yang disediakan Allah bagi kehidupan kekal. Oleh karena itu, sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mari kita juga katakan dalam hati kita, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perkataan ini mengingatkan kepada kita sebuah kelegaan, sebuah kesukacitaan, bahwa saya menerima tugas yang berisiko besar. Kita perlu bersyukur dalam memahami pekerjaan yang Tuhan berikan, karena seringkali kita lupa untuk hal yang seperti ini. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, bukan tugas dari majelis, bukan tugas dari siapa, ketua apa. Tidak, pelayanan itu adalah tugas dan karunia Tuhan Allah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tugas kita, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang sekarang ini kita hadapi, mari selalu kita bersama-sama untuk berusaha menjadi gembala yang baik, sekaligus menjadi domba yang baik, karena kita sama-sama menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita terima tugas itu dengan gembira, kita terima tugas itu dengan sukacita, kita terima tugas itu supaya kita dimampukan melahirkan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. Cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan,
marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari bersama kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat, dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Hari ini kami Engkau ingatkan tugas penggembalaan. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami sebagai domba-domba Tuhan, dan sekaligus Kau mengingatkan kami tugas penggembalaan itu, supaya kami tidak berhenti untuk mendengarkan suara-Mu, tetapi justru bisa menyerukan nama-Mu dalam situasi dan kondisi kami masing-masing. Apalagi di tengah pandemi corona saat ini, di mana kami harus mengalami keprihatinan yang sama dengan orang-orang di dunia. Kami perlu dan kami harus menyerukan nama Tuhan dan kerajaan Allah melalui pekerjaan, melalui keluarga kami, melalui siapapun yang berjumpa dengan kami. Supaya dengan demikian, apa yang sudah Tuhan katakan, Tuhan lakukan kepada kami, pun dapat kami lakukan kepada sesama kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa di mana masih harus menghadapi pandemi corona. Tuhan memberkati siapapun yang terlibat agar wabah ini reda dan bahkan lenyap, memulihkan kembali kondisi kami sebagai manusia, memulihkan kondisi kami di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian pula Tuhan bangsa ini, apapun upaya pemerintah, lembaga, aparat, lembaga-lembaga kesehatan yang terlebih berhadapan langsung dengan pasien penyakit corona, Tuhan memberkati, menguatkan, dan menumbuhkan semangat bagi mereka untuk melayani dan memulihkan saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan bentengi imannya supaya tidak mengalami tekanan, tetapi justru semakin dimampukan untuk melahirkan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Demikian pula kami di tengah keluarga kami dengan segala pergumulan yang terjadi saat ini, baik karena pergumulan keluarga kami masing-masing maupun imbas yang ditimbulkan dari pandemi corona, sosial, ekonomi, dan keterpurukan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya menguatkan kami dengan berbagai cara, dan Tuhan memampukan kami pula dengan berbagai cara. Sebab napas hidup yang Engkau hembuskan dari hidung kami, bukan hanya supaya kami hidup, tetapi supaya kami berlimpah dalam kehidupan.
Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan dengan segala pergumulannya kepadamu, termasuk anak-anak kami yang masih dalam belajar tetapi untuk beberapa waktu cukup lama mereka harus berada di rumah. Tentu kebosanan atau apapun yang menyebabkan patah semangatnya anak-anak kami, kiranya Tuhan yang akan menguatkan kami, anak-anak kami, orang tua, supaya mendampingi mereka terus menggapai cita-cita mereka. Kami menyerahkan pula para lanjut usia yang rentan terhadap berbagai hal, termasuk adanya wabah corona. Tuhan juga berikan semangat, karena imunitas tubuh salah satunya adalah semangat. Semangat untuk menjalani hidup pemberian Tuhan, semangat untuk bersyukur di dalam segala hal. Dan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apapun yang kami sudah lakukan melalui pelayanan baik online maupun apa yang sekarang harus kami lakukan karena wabah corona ini, Tuhan juga berkati, agar sekalipun kami harus dipisahkan jarak, tetapi cinta kasih Tuhan tetap menautkan diri kami dan tidak memisahkan kami dengan kasih-Mu, supaya kami dimampukan pula menebarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami merenung dan memampukan kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Efesus 5 ayat 20 hingga 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayat pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Janganlah
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu semakin dibentangkan. Dan pada saatnya Tuhan, kami mengaturkan persembahan syukur kami untuk pelayanan di gereja ini. Kami mohon Tuhan berkati, biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama diutus oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah gembala yang baik, yang memelihara, melindungi, serta mencukupkan kebutuhan kita umat-Nya. Maka sudah selayaknya kita mempersaksikan kasih dan kebaikan Tuhan kepada sesama kita dalam karya nyata, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.